Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Hana Anissa Aulia Zudi dengan NIM 23963808. Dan hari ini saya akan mereview sebuah buku berjudul Semua Ikan di Langit, yang mana garis besarnya buku ini merupakan sebuah representasi dari Tuhan. Oke, perlu diketahui kalau novel ini merupakan pemenang pertama dari Sayembara Novel Dewan Kesenian Jakarta tahun 2016. Buku ini bercerita tentang bus dalam kota yang pada suatu malam tiba-tiba dibawa terbang oleh sekumpulan ikan julung-julung ke luar angkasa. Dan uniknya, tokoh saya dalam buku ini adalah si bus tersebut. Si bus ini dibawa terbang oleh ikan julung-julung ke tempat di luar angkasa di mana banyak sekali sampah. Ada 109 gunung tersusun dari sampah, ada 7 benua tersusun dari sampah, ada 5 lautan yang semuanya diisi oleh sampah. Di tempat tersebut ada seorang anak lelaki kecil yang dia itu menggunakan mantel orang dewasa kebesaran 2 kali lipat dari badannya. Dia berbadan putih pucat, bermata hitam pekat, tidak makan, tidak minum, tidak berkedip, tidak bernapas, namun tidak mati. Dan si bus akhirnya memanggil anak itu sebagai beliau. Bersama beliau dan ikan julung-julungnya, bus pun memulai perjalanan luar angkasa yang penuh keajaiban, melintasi dimensi ruang dan waktu. Dalam perjalanan itu, beliau menciptakan galaksi dari gula-gula, menjahit boneka-boneka di luar angkasa, menumbuhkan bunga di atas pasir, kemudian mereka mengunjungi kamar paling berantakan di seluruh dunia, bertemu Bastet si kucing dewa, bertemu kecoa yang sangat pintar dari Rusia, hingga bertemu pohon raksasa yang jauh lebih besar daripada matahari. Dari situlah si bus menyadari bahwa beliau ini bukan anak kecil biasa, beliau adalah sesuatu yang lain. Ada satu part ketika si bus bertemu dengan pohon raksasa itu, bus menanyakan siapa sih beliau itu. Kemudian si pohon raksasa itu bilang, tidak ada yang pertama dan tidak ada yang terakhir, melainkan beliau. Dan semua yang hidup akan kembali pada beliau. Dari situ kita dapatlah kejelasan bahwa oh, beliau ini diibaratkan sebagai Tuhan. Dari awal pun aku udah menyadari kalau beliau ini adalah Tuhan, karena dalam ceritanya beliau itu selalu memberi anugerah atau kebaikan pada orang-orang yang berbuat baik. Mungkin bagi sebagian orang setelah mengetahui fakta ini merasa nggak nyaman buat ngelanjutin bukunya karena Tuhan bukanlah anak kecil. Dan memang bukan, itu cuman ibarat aja, cuman penggambaran, cuman representasi. Buku ini nggak bermaksud mengatakan kalau Tuhan itu adalah anak kecil, namun menjelaskan tentang representasi kasih sayang, keajaiban, kebaikan Tuhan melalui sebuah cerita fantasi. Bus yang terbang, ikan yang mengapung di udara, yang seharusnya hidup di air, galaksi dari gula-gula, semua itu sebenarnya adalah penggambaran bahwa hal-hal yang tidak bisa diterima oleh akal sehat bisa dilakukan sekejap mata oleh beliau, yang mana dalam buku ini adalah Tuhan. Setelah baca buku ini, ada beberapa bagian yang sangat mengena buat aku, benar-benar ngerubah hidupku. Pertama, terkadang orang yang paling pintar justru adalah orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena ada satu tokoh, yaitu Nad ini adalah kecoa yang ceritanya dia itu pintar banget, selalu mengkritisi segala sesuatunya, dia paham akan banyak hal. Nah, dalam perjalanannya itu, Nad ini meragukan keajaiban beliau. Dia itu selalu mengkritisi, selalu mencari celah, pasti ada trik dari segala sesuatu yang beliau lakukan. Jadi dia tidak mau mempercayai bahwa itu adalah keajaiban yang hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Padahal si Nad ini, dia itu menyaksikan bagaimana beliau menciptakan galaksi dari gula-gula. Namun dia selalu menyangkal, aku kan gak pernah lihat galaksi itu seperti apa, mana aku tahu kalau itu galaksi. Kemudian dia menantang beliau untuk menumbuhkan bunga di atas pasir. Kalau beliau berhasil, mungkin aku akan percaya, katanya begitu. Dan ketika beliau sudah menumbuhkan bunga di atas pasir, tetap saja ada keraguan di hati Nad, di mana dia itu angkuh, congkak, tetap gak mau mengakui kebesaran keagungan beliau. Dan di situ aku nangis. Karena gimana ya? Dan kisah akhirnya Nad ini ditimpa batu, hingga akhirnya dia mati, penyek, cairan tubuhnya berceceran kemana-mana, yang mungkin bisa kita sebut sebagai azab. Ya sebenarnya Nad ini emang dia dasarnya tuh pintar, tapi nggak semua hal harus kita pikirkan pakai logika.
ada hal-hal yang nggak bisa kita terima, nggak bisa kita nalar pakai logika. Contohnya keimanan pada Tuhan. Kita kan nggak pernah lihat Tuhan itu ada atau enggak, kita kan nggak pernah lihat sebenarnya. Kenapa kita percaya? Karena itu letaknya di hati, itu adalah keimanan, kepercayaan. Oke, yang kedua, jadi ikan julung-julung ini kalau beliau lagi senang, mereka mengeluarkan cahaya dari mulut, kemudian cahaya itu melesat ke langit menjadi sebuah bintang. Jadi kalau menurut saya, kayaknya maksud dari kejadian itu adalah bahwa kebaikan-kebaikan itu akan menerangi hidup kita sebagaimana bintang-bintang menerangi langit yang gelap. Aku benar-benar nggak menyangka kalau buku yang bercerita tentang bus terbang, ikan terbang, dan seorang anak lelaki yang tidak bernapas namun tidak mati itu sebenarnya memiliki makna jauh lebih dalam daripada yang aku kira, hanya sebuah cerita fantasi biasa. Ini benar-benar bukan hanya sebuah cerita fantasi, melainkan seperti yang udah aku bilang tadi, sebuah representasi Tuhan. Mungkin begitu aja dari aku. Kalau ada orang yang nanya apa sih satu buku yang mengubah hidupmu? Kalau jawabanku, Semua Ikan di Langit, All the Fish in the Sky. Apakah kalian tertarik untuk baca? Aku sangat merekomendasikan. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.